Baik, kita mulai aja pada halaman Alkitab kita dalam seri Kristus di dalam saya, dan bicara tentang hubungan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dengan tubuhnya, jemaatnya. Ya. Lalu minggu lalu kita sudah melihat dalam kitab Efesus, bahwa kata kunci kitab Efesus adalah kata di dalam. Kita di dalam Kristus, tetapi juga secara tersirat, Kristus di dalam kita. Dan itu terlihat di dalam hubungan Kristus dengan tubuhnya. Tubuhnya ini jemaat. Dan jemaat ini bukannya organisasi, bukannya gereja, denominasi, tapi kita ini. Oke? Ada 5. Dan minggu lalu kita sudah bahas yang pertama. Karena banyak orang percaya nggak sadar bahwa dirinya ada Kristus dan kepenuhannya. Sehingga orang percaya bukannya tidak berdaya, tetapi memiliki kuasa ataupun segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Ketika mereka mengetahui, yang penting kita adalah mulai menyalurkannya. Ini yang kita lihat minggu lalu. Oke? Nah, hari ini kita melihat yang kedua. Ya, dari minggu lalu juga kita tahu bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama yang tidak dimulai dengan diri kita, tetapi dimulai dengan kesatuan. Maknanya adalah setiap orang tidak disuruh untuk jadi benar baru datang, baru jadi percaya Tuhan. Tetapi setiap orang diundang untuk terima Tuhan, baru mereka mampu untuk berbuat benar. Itulah kekristenan. Maka dalam kekristenan, ya, Anda tindakan pertama adalah menerima Dia. Lalu dengan Dia di dalam kita, Anda akan dituntun, dipimpin, dan diberi kemampuan. Itu dia. Ya. Tuhan tidak menuntut kita mampu, tapi menjadi bagian kita. Dan ini ayatnya, Efesus 2 ayat 21-22, dikatakan bahwa kita ini, saya bacakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke, kita tahu bahwa kita ini bait Roh Kudus, bait Allah. Ya. Nah, ini labelnya. Banyak orang percaya hanya tahu ini. Label kita adalah saya ini bait Roh Kudus. Oke. Tetapi implikasinya apa? Makanya saya lebih senang menyatakan ya lewat hal kita ini adalah tempat kediaman Allah, ya. Jadi bukan hanya bait Roh Kudus, tetapi ketika Anda bicara tentang tempat kediaman Allah, ya, maka ini lebih memperlihatkan konteks hubungan Anda dengan Tuhan, ya. Jadi disinilah kita bisa melihat. Di sini kita jadi tempat kediaman Allah ini. Ini dia, ya. Jadi ini implikasinya. Saya senang pakai kata tempat kediaman Allah karena ini berhubungan dengan relationship. Kalau bait Roh Kudus, bait Allah yang kudus, itu hanya label aja. Ketika Anda tidak tahu untuk apa, itu percuma, ya. Jadi disitulah. Inilah kenapa Tuhan tidak menuntut kita sendirian. Dia mau kita ada di dalam Dia. Caranya salah satunya adalah kita menjadi baitnya. Dan kalau Anda baca Kolose 3 ayat 15, ya, karena Kolose ini paralel daripada Efesus. Hampir sama temanya, ya, tetapi lebih ringkas aja. Di dalam Kolose 3:15, hanya ketika kita di dalam Dia ada damai sejahtera. Artinya apa? Ketika Anda mulai menyadari bahwa Allah ada di dalam kita ini tempat kediaman Allah. Tempat Allah ini hadir. Maka bukan keadaan di luar yang menentukan kita, tetapi di dalam kita. Damai sejahtera itu akan mengalir. Anda akan tahu kehidupan kita dibangun. Oke, ya? Lanjut. Nah, lalu pertanyaannya, dampaknya apa sih menjadi tempat kediamannya? Ya, saya lebih suka kata tempat kediamannya. Ya, kita ngelihat Efesus 2 ayat 15-16 katakan, ya. Nah, ini dia. Intinya yang saya garis merahi, yaitu intinya menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ya. Efesus 2 ini memang memperlihatkan antara orang Israel yang diberikan hukum Taurat dan orang-orang yang bukan Israel, ya. Orang-orang bukan Israel, ya, yang tidak memiliki Taurat. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita keduanya, orang Israel yang bersandar pada Taurat dan orang-orang Gentile, ya, yang tidak bersandar pada Taurat tapi pada hati nurani, itu menjadi satu manusia baru.
Nah, kita bukan hanya bicara orang Israel, tetapi intinya siapapun Anda dan saya, ketika menerima Yesus, intinya adalah kita diubahkan menjadi manusia baru. Sehingga tempat kediaman Tuhan bicara tentang bukannya gereja. Bukannya gereja dalam arti organisasi, nama gereja Anda. Bukannya denominasi Anda. Ya. Orang-orang Kristen banyak terjebak dalam kebanggaan bahwa dia adalah orang dari golongan ini, dari golongan A, dari golongan B. Tetapi intinya Tuhan tidak menciptakan agama, tapi Tuhan menciptakan manusia baru. Oke? Luar biasa Bapak Ibu ya. Anda lihat keindahan Tuhan. Manusia barunya buat apa? Manusia barunya adalah perwakilan tubuh Kristus untuk memerintah. Sebelum salib, Yesus tersalib, manusia itu terpisah-pisah. Kebanggaan mereka adalah apa yang mereka bisa lakukan. Sehingga akhirnya jadi perseteruan dan menderita akhirnya. Tapi setelah Yesus mati di salib, dia yang melakukan segala sesuatu dan kita dipersatukan dari satu tubuh. Tujuannya untuk memerintah. Oke? Jadi banyak orang nggak tahu bahwa manusia baru dalam kehidupan kita itu karya Tuhan. Dan Anda sudah menjadi manusia baru ketika terima Yesus. Anda bisa memerintah. Memerintah dalam konteks artinya, ya, Anda memiliki otoritas. Anda mengatur. Oke? Bukan memerintah seperti orang yang seenak-enaknya perintah sana sini enggak, bukan. Anda memiliki otoritas, Anda bisa mengatur hidup Anda, sehingga Anda nggak dipengaruhi oleh hal-hal yang datang dari luar, ya. Nah, dalam Korintus juga dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Nah, konteks ini kalau kita manusia baru, maka kita lahir dari Kristus karena kita disatukan oleh Dia. Sebab itulah kita mengikuti pola Tuhan. Karena kita benihnya Kristus. Kita ini menjadi manusia baru karena dilahirkan dari Kristus. Karya Tuhan Yesuslah melahirkan kita, lahir dari Kristus. Sebab itu saya katakan begini contohnya. Kalau misalkan pohon kaktus, dia akan benihnya akan mengikuti pola pohon kaktus inangnya. Pohon kaktus tidak bisa banyak air. Kalau banyak air dia justru tidak hidup, bisa mati, ya, karena dia mengikuti pola inangnya. Dan demikian juga kita, Tuhan. Ketika kita lahir dari benih Tuhan, maka kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita mengikuti pola Tuhan. Pola Tuhan adalah mengikuti firman. Pola Yesus ketika di muka bumi, dia selalu menggenapi firman dan dihidupi oleh firman. Demikian juga manusia baru ini, Anda dan saya, mengikuti pola firman Tuhan. Bukan pola pikir dunia. Sehingga misalkan ketika dunia katakan tidak ada obat lagi atas penyakit, sesuatu penyakit, tetapi firman Tuhan, pola firman Tuhan katakan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Itulah manusia baru, itulah yang terjadi sama kita. Jangan mundur. Ya. Iblis mau kita mundur, dunia mau kita mundur. Tetapi Tuhan telah menjadikan Anda dan saya tempat kediaman yang manusia baru. Oke? Dan implikasi yang lain, dampak yang lain dari manusia baru ada di Kolose 2 ayat 6b dan 7a. Dikatakan begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, Anda sudah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ketika Anda menjadi tempat kediaman Tuhan, maka kehidupan Anda diarahkan semuanya pada dibangun. Kehidupan yang dibangun. Berarti apa kehidupan yang dibangun? Di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 8 dikatakan, ya, Paulus katakan begini, dia kalau mau berlebih-lebihan, mau bermegah, karena dia punya kuasa itu, ya kita semua punya kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Dengan kata lain, ya, kuasa yang di dalam kita ini yang telah ada, karena kita ini tempat kediamannya dan kuasa itu dari Dia, tujuannya untuk membangun. Oke? Jadi kalau tujuan hidupan kita adalah kehidupan manusia baru yang dibangun karena Anda adalah tempat kediaman Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan Anda bersama Tuhan adalah hal-hal yang membangun Anda. Sebab itu kita harus punya pikiran yang positif. Ketika kita punya masalah, percaya ada jalan keluar. Jangan putus asa.
percaya ada solusi, percaya bahwa kita ini akan, walaupun masalah bagaimanapun juga disebabkan oleh orang yang nggak suka sama kita, yang jahat sama kita, tetapi buat kita karena Tuhan ada di dalam kita, kita tempat kediaman Dia, maka hasil akhirnya adalah Anda akan terus dibangun. Amin. Ya. Nah, contoh ayatnya ada di Efesus 4, karena kita sedang bicara Efesus, kita pakai Efesus 4. Ayat 28-29 dikatakan, orang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Coba kita cukup di sini. Oh, ini bukan saya, Pak. Saya nggak mencuri kok. Bukan. Ya, konsepnya ataupun intinya bukan tentang hanya mencuri, tetapi diperlihatkan paralelnya mencuri. Kalau ada seorang mencuri, ia hendaknya berubah dapat membagikan. Jadi, dari mencuri, dari mengambil, sekarang dibangun sehingga mereka dapat membagikan. Sebab itu kita juga, inilah kehidupan kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Dari yang tidak ada apa-apanya mungkin menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat buat orang lain, dibangun. Ya. Kemudian ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua adalah konteksnya membangun untuk orang lain. Ketika kita sudah dibangun, ya, karena kita adalah tempat kediamannya, Anda memiliki otoritas, kuasa. Mulut itu perkataan, ya, itu bicara otoritas dan kuasa juga. Anda memiliki otoritas dan kuasa juga untuk membangun orang lain. Bukan hanya dengan perkataan Anda, tetapi dengan segala sesuatu yang Tuhan gerakkan. Ini hanya suatu contoh, ya. Jadi lihat, luar biasa ketika Anda mengerti bahwa ketika kita menjadi tempat kediamannya, kita dibangun dan membangun kehidupan orang lain. Lalu yang ketiga adalah rest, yaitu mendapat tempat perhentian. Firman-Nya dalam Ibrani 4 ayat 10 dikatakan, barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sudah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, pekerjaan Yesus sudah selesai di atas kayu salib, sehingga dikatakan ketika Dia bangkit dan naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Orang yang sudah selesai baru boleh duduk. Yesus sudah selesai. Selesai bukan hanya menebus Anda dan saya, tetapi juga selesai menyediakan apa yang Anda butuhkan. Ketika Anda sakit, Dia sudah menyediakan bilur-bilurnya yang telah menyembuhkan Anda. Jadi inilah, Yesus sudah selesaikan semua. Ya. Nah, ini kita bisa ngelihat juga di dalam Ibrani 4 ayat 16. Jadi kelanjutan dari tadi, Ibrani 4 ayat 10, ya. Ketika kita sudah masuk pada tempat peristirahatan, dikatakan, marilah kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Jadi maknanya apa? Kita ngelihat di sini maknanya, ya. Saya ngelihat pakai gambaran dulu. Ini dia. Ini gambaran bait Allah, kemah suci pada zaman Musa, ya. Bait Allah ini intinya adalah, ya, pusatnya adalah tempat hadirat Allah, di mana bahasa Inggrisnya mercy seat, ya, terjemahannya tata kasih karunia. Ya, kadang orang bilang tabernakel, tapi itulah tata kasih karunia. Dengan kata lain, tempat kediaman Allah, ke tempat kehadiran Tuhan adalah mercy seat. Karena pusat sentral daripada bait Allah itu ada di hadirat Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat tadi Ibrani 4 ayat 16, maka, ya, ketika kita bersandar, kita menjadi tempat kediamannya, kita bersandar kepada rahmat dan kasih karunia. Rahmat itu mercy, kemurahan. Ya, kasih karunia itu grace, hesed, ya. Jadi ketika kita menjadi tempat kediamannya, kita harus bersandar, bukan lagi kita bisa berhenti daripada usaha secara aktivitas kita tetap berusaha, tetapi secara mentalitas, cara pandang kita melihat Tuhanlah yang memberikan. Saya dijawab, saya dituntun, ditopang, dilindungi karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan.
bukan karena kelayakan kita. Sehingga kita bisa tenang. Oke? Ini dia. Ini yang Tuhan, dampak daripada seorang yang mengerti dan juga mengetahui bahwa dia adalah tempat kediaman Tuhan. Kalau Tuhan udah berhenti bekerja, kenapa? Karena dia sudah sediakan segalanya. Makanya kita lakukan adalah bukannya bekerja, mengusahakan pertolongan kita, enggak. Kita hanya menerima berdasarkan rahmat, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan. Anda renungkan terus ini, ya. Jangan hanya sekilas dengar lalu Anda hilang. Karena tujuan Tuhan menjadi tempat kediaman, menjadikan kita tempat kediamannya adalah supaya kita bisa mengikuti pola Tuhan Yesus, pola firman. Lalu supaya kehidupan kita dibangun terus, tambah naik. Lalu kita juga bersandar, pola pikir kita bersandar pada kasih karunia dan kemurahan Tuhan, bukan kepada manusia, kemampuan kita ataupun keliling kita. Yeremia katakan terkutuk orang yang mengandalkan kemampuan manusia ataupun diri sendiri. Ya, nah, saudari, jadi Anda ngelihat sendiri. Kenapa sih sering nggak terjadi? Ya, harusnya kan begini, kita ikut pola firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang bila Yesus menyembuhkan, kita disembuhkan. Kalau firman Tuhan bilang Allahku pasti mencukupi kebutuhanku, menurut kekayaan kemuliaannya, kita pasti dicukupi berlimpah-limpah. Tapi kenapa nggak sering terjadi? Ya, nah ini dia. Pertama, kita kadang nggak menyadari. Sering kita tahu ya labelnya kita nih, wah bait Roh Kudus, bait Allah kita ini. Tapi kita nggak sadar bahwa konsekuensinya adalah Tuhan ada di dalam kita. Karena kita ini, Anda ngerti, ketika kita jadikan bait, itu tempat di mana Tuhan mau berada. Tempat kediaman, kesukaan, tempat kesukaan, kediaman, kesukaan Dia. Ketika Dia ada, nggak mungkin ya nggak mengikuti pola firman, karena Tuhan selalu mengikuti pola firman, janjinya Dia bisa dikenal. Lalu mengapa nggak terjadi? Karena kita lebih dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Saudara-saudari, pola pikir dunia adalah berbicara apa yang di luar mempengaruhi kita, tapi pola pikir kerajaan Allah justru apa yang di dalam itu yang mengalir ke luar. Oke? Yang ketiga adalah kita terlalu memakai perasaan, sehingga akhirnya perasaan kita, aduh kelihatannya hidup kok tambah berat, aduh kelihatannya kok masalah belum beres-beres, tambah lagi. Hari kita pakai perasaan, mengasihi diri segala. Sedangkan yang butuh kita lakukan ketika menjadi tempat kediamannya adalah pakai iman. Perasaan berhubungan dengan panca indera, tetapi iman digerakkan oleh firman. Oke? Nah, jadi saya mau katakan, ketika kehidupan mungkin nggak gampang, nggak mudah, saudara, saya katakan pakai bahasa Inggrisnya, don't define God by circumstances. Jangan menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alamin. Contohnya, kalau kita belum dijawab, kalau kita masalah tambah berat, jangan bilang, waduh Tuhan mungkin Engkau nggak mau jawab saya. Aduh Tuhan mungkin Engkau diamin saya aja. Atau mungkin yang lebih parah lagi, kita mulai ragukan Tuhan. Tuhan, Engkau maha kuasa nggak ya? Kenapa? Karena kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan. Tetapi seharusnya adalah, lihatlah keadaan berdasarkan siapa Tuhan. Keadaan sulit, tapi kita bilang, Allah saya adalah Allah yang membangun hidup sewu. Allah saya adalah Allah yang bergerak karena kasih karunia dan kemurahannya. Itulah yang harus kita lakukan. Oke? Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah ya PA kita hari ini. Anda coba renungkan, jangan hanya sekali lewat, tapi biar dapat meresap. Coba dengarkan sekali, 2 kali, lalu juga Anda mulai renungkan. Saya yakin pasti ini akan memberkati dan mengubah pola dan cara pandang kita, dan akhirnya mengubah hidup kita, cara hidup kita, dan akhirnya mengubah keadaan sekeliling hidup kita. Amin. Tuhan berkati.